Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah sebagai gurunya. Hal itu diungkapkan Gibran saat menghadiri harlah ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Gibran mengaku kerap mendapat nasihat dan teguran dari sang ulama sejak ia masih menjabat wali kota Solo. Ia bahkan terbang langsung dari NTB ke Jogja demi bertemu dan menunjukkan rasa hormatnya kepada Miftah. Gibran mengakui Miftah memang memiliki penampilan nyentrik. Tapi apapun itu, sesibuk apapun saya harus mampir ke sini. Karena Gus Miftah itu guru saya yang sering ngasih masukan saya, ya meskipun penampilannya nyentrik ya. Beliau itu selalu memberikan masukan apa adanya. Itu yang paling penting. Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Tapi yang bagus itu kalau ada yang salah, langsung ditegur. Menurut Gibran, pimpinan Ponpes Ora Aji tersebut sering memberinya masukan, terutama nasihat selama Gibran menjadi wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu yang menyebut Ketua MPR Ahmad Muzani akan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan posisi yang kini dijabat Tito Karnavian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu yang menyebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan posisi yang kini dijabat Tito Karnavian. Prasetyo meminta kepada awak media untuk tidak membuat isu yang belum tentu kebenarannya. Dari mana? Belum? Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Siap. Jangan bikin isu. Gimana kan nggak masuk itu? Secara logika umum kan agak kurang ketemu juga kan. Beliau sekarang kan ketua MPR. Maksudnya meninggalkan kursi MPR. Mendagri. Masa kemudian menjadi menteri kan agak kurang masuk itu. Siap. Jadi bikin analisanya agak yang nyambung bikin. Makasih, Mas. Prasetyo menegaskan bahwa pergantian Sekjen Partai Gerindra dari Muzani ke Sugiono didasari perlunya regenerasi struktur Partai Gerindra periode 2025 hingga 2030. Bukan dalam rangka menjaga marwah kesetaraan posisi Muzani yang duduk sebagai Ketua MPR RI dengan Presiden Prabowo yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI, pemerintah bersama sejumlah asosiasi pengemudi truk akhirnya sepakat menyelesaikan permasalahan dan berkomitmen mencapai zero over dimension overloading atau ODOL pada tahun 2027. Maupun instansi yang lain, kami aksi ini. Kesepakatan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Asosiasi Pengemudi Truk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sufmi Dasko menyebut baik pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara telah sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari Asosiasi Logistik Nusantara. Kita telah berdiskusi bersama-sama dengan DPR dan pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara dan dengan Sekretaris Kabinet. Gimana tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden, itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload. Sehingga tadi menuju zero odol tadi di 2027 kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara akan membentuk tim bersama
untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal itu mendapat sorotan dari berbagai kalangan yang menyebutnya sebagai upaya pemecah belah bangsa, namun ada juga yang menyebut bukan masalah yang harus dibesar-besarkan. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang, bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Bahkan Menteri HAM Natalius Pigai menulis di akun X-nya bahwa mengibarkan bendera One Piece sejajar dengan bendera merah putih di hari besar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dianggap melanggar hukum, yakni sebagai bentuk makar dan bisa dilarang dengan tegas. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak ada masalah dengan simbol bendera One Piece. Namun, Dasko mengingatkan agar simbol tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang dapat memecah belah bangsa. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Menurut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dan meminta masyarakat menghormati bendera merah putih dengan tidak mengibarkan bendera One Piece. Ya, pokoknya saya minta tolonglah, kita ini merah putih gitu, udah merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Itu ya kawan-kawan. Namun makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa sebenarnya One Piece? Berikut penjelasannya untuk Anda. One Piece adalah manga karya komikus Jepang Eiichiro Oda. Cerita ini pertama kali dirilis tahun 1997. One Piece bercerita tentang tokoh utamanya Monkey D. Luffy yang bercita-cita jadi raja bajak laut. Ia pun mengajak teman-teman untuk menjadi kru bajak lautnya demi mencari harta legendaris One Piece. Selama berpetualang, kelompok Luffy menghadapi banyak rintangan dan musuh kuat. Salah satunya adalah pemerintah dunia dan angkatan laut yang sering menindas masyarakat dan dianggap berbuat jahat. Luffy dan kru bajak laut Topi Jerami pun ingin menghapuskan penindasan dan membela orang-orang lemah. Bajak laut Topi Jerami yang dipimpin Luffy sebagai kapten memiliki bendera khas, di mana topi jerami bermakna warisan mimpi, tulang bersilang bermakna bajak laut, dan tengkorak tersenyum melambangkan semangat Monkey D. Luffy yang membara.
Sementara itu, fenomena bendera One Piece di Indonesia memiliki makna yang berbeda. Di Indonesia, bendera One Piece melambangkan kebebasan, kritik, dan perlawanan. Sementara itu, bagi para penggemar di dalam dunia One Piece, cerita One Piece sendiri memiliki makna kekuatan pada loyalitas, kerjasama tim, dan tekad untuk melindungi orang tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan.